Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan latihan soal asik mencoba dari halaman 14 buku Senang Belajar Matematika kelas 5. Langsung di sini untuk latihan soal pertama. Selesaikanlah soal cerita di bawah ini. Nomor 1. Siti memiliki pita 3/4 meter, sedangkan Beni memiliki pita 7/8 meter. Jika pita mereka disambung, maka panjang maksimal hasil pita sambungan adalah berapa meter? Perhatikan, pita Siti 3/4 meter, pita Beni 7/8 meter. Jika disambung, menunjukkan di sini bahwasanya 3/4 milik Siti disambung berarti ditambah. Yaitu ditambah berapa miliknya Beni 7/8. Untuk melakukan teori penjumlahan pecahan ini, perhatikan apabila penyebutnya ada angka pembagi yang sama, ingat ada angka pembagi yang sama, maka cari KPK dari penyebutnya, yaitu di sini cari KPK 4 dan 8. Berapa KPK-nya? Kita bagi 2, 2, di sini 4. Bagi 2, 1, sini 2, bagi 2, 1. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Berarti KPK-nya adalah 8. Kita taruh di bawahnya atau ke belakang sini pun bisa, ke bawahnya pun bisa, dan di sini saya akan ke bawahnya. KPK-nya tadi 8, harus ini. Selanjutnya 8 dibagi 4, 2. 2 kali 3, 6. 8 bagi 8, 1. 1 kali 7 sama dengan 7. Sehingga sekarang menjadi 6/8 ditambah 7/8. Karena penyebutnya sudah sama, maka selanjutnya 6 ditambah 7. 6 tambah 7 sama dengan 13. 13/8. Perhatikan pembilang lebih besar dari penyebut. Bila demikian, ini harus disederhanakan atau jadikan pecahan campuran. Caranya dengan porokapit, yaitu 13 dibagi 8. 13 bagi 8, 1. 8 kali 1, 8. Selanjutnya 13 dikurangi 8. 13 dikurangi 8 sama dengan berapa? Yaitu 5. Ya. 5 dibagi 8 atau 5/8. Sehingga untuk nomor 1 sama dengan di sini 1 5/8. Apabila disambung, panjang pita Siti dengan pita Beni panjangnya adalah 1 5/8. Selanjutnya latihan nomor 2. Terdapat cadangan gabah di gudang 51/2 ton. Berarti ada 51/2 ton. Didatangkan lagi 31/2 ton. Didatangkan lagi menunjukkan ditambah. Ditambah berapa? Yaitu 31/2. 31/2. Berapa ton gabah yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton? Berarti 51/2 ditambah 31/2 sama dengan apa? Ditambah berapa? Sama dengan 10. Caranya bagaimana untuk menyelesaikan soal demikian? Caranya 10 ton atau 10 dikurangi 5,5 atau 51/2 ditambah 31/2. Perhatikan di sini untuk menyelesaikan tambah berapanya di sini, yaitu 10 dikurangi 51/2 ditambah 31/2. Selanjutnya, di sini bisa dipisahkan ataupun bisa juga dengan cara dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Dan di sini saya akan menggunakan jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Walaupun dipisah dulu pun bisa, tidak apa-apa, sama saja. 10 dikurangi, di sini saya jadikan pecahan biasa dulu. 5 kali 2, 10 tambah 1, 11/2. Ditambah 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Menjadi 7/2. Selanjutnya, karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal dijumlahkan saja. 11 ditambah 7 berapa? 11 ditambah 7 yaitu 18. 18/2. Sekarang 10 dikurangi 18/2. 18/2 sama halnya dengan 18 dibagi 2. 18 bagi 2 berapa? 9. Sehingga sekarang menjadi 10 dikurangi
9. 10 kurangi 9 sama dengan 1. Sehingga 5,5 yang ada di gudang ditambah 31/2 biar menjadi 10 ton harus ditambah berapa? Yaitu harus ditambah 1 ton. Oke, jawabannya adalah sama dengan 1 ton kekurangannya atau yang harus ditambahkan. Selanjutnya ada soal nomor 3. Luas pekarangan tak emah B 200 meter persegi. Berarti sini saya tulis dulu luas sama dengan 200 meter persegi. Perhatikan di sini pangkat 2 menunjukkan bacanya adalah persegi. Ditanami kacang seluas 84 1/2 meter persegi. Tapi di sini luas seluruhnya adalah ini ditanami kacang. Tulis dulu di sini biar mudah. Kacang sama dengan berapa? 84 setengah atau 1/2 meter persegi. Ditanami sayur 68 1/4 meter persegi. Untuk sayur sama dengan berapa? 68 1/4 meter persegi. Dan sisanya ditanami bunga. Berapa meter luas tanah yang ditanami bunga? Tadi untuk bunga itu sisanya. Ditanyakan berapa meter yang untuk bunga, berapa meter persegi. Perhatikan, saya ulangi lagi. Ada tanah seluas 200 meter. Dari 200 meter tersebut digunakan untuk tanaman kacang 84,5 meter dan untuk sayur 68 1/4 meter. Sisanya adalah untuk bunga. Ditanyakan berapa untuk bunga? Caranya adalah luas lahan dikurangi apa? Dikurangi luas yang sudah ditanamin, yaitu dikurangi luas kacang plus sayur. Biar mudah ini, dikurangi luas kacang ditambah luas yang untuk sayur. Bisa dipahami? Luas lahan dikurangi luas yang untuk tanaman kacang dan untuk tanaman sayur. Bentuk matematikanya bagaimana? Tentunya adalah 200, luas lahannya 200 dikurangi yang untuk kacang adalah berapa? Dikurangi 84 1/2 ditambah yang untuk sayur yaitu 68 1/4. Selanjutnya, perhatikan di sini untuk tadi nomor 2 dengan cara apa? Menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu, dan kali ini saya akan menggunakan memisahkan bilangan bulat dengan pecahannya. Perhatikan di sini sama dengan 200 dikurangi, perhatikan kita pisahkan 84 dengan 68. 84 ditambah 68 sama dengan 152 ditambah ini pecahannya yaitu ditambah 1/2 ditambah 1/4. Selanjutnya sama dengan 200. 152 4 ditambah, selesaikan pecahannya dulu, yaitu 1/2 ditambah 1/4 itu berapa? Karena penyebutnya berbeda, berarti harus apa? Cari KPK 2 dan 4. KPK dari 2 dan 4 berapa? Taruh di sini 2 dan 4. KPK-nya berapa? Bagi 2 1, bagi 2 2, bagi 2 1. 2 kali 2 4. Sehingga KPK-nya adalah 4. Kita taruh di sini ditambah ini. 4, KPK-nya ini pun 4. 4 bagi 2 sama dengan 2 kali 1 2. 4 bagi 4 1 kali 1 1. Sama dengan ini langsungan di sini. Biar mudah saja di sini ke bawah langsung 2 ditambah 1 3/4. Sekarang menjadi 152 4 ditambah 3/4. Ini langsungan di sini sama dengan 200. 152 ditambah 3/4. 152 ditambah 3/4
sama halnya dengan 152 3/4. Ini sama halnya dengan 152 ditambah 3/4. Sekarang menjadi 200 dikurangi 152 3/4. Bagaimana caranya menyelesaikan 200 dikurangi 154 3/4? Apakah 200 dikurangi 154 terlebih dahulu? Tidak demikian. Caranya yaitu perhatikan di sini penyebutnya adalah 4. Di posisi bilan bulatnya 200 dikurangi 1 dulu. Dijadikan apa? Jadikan menjadi bentuk pecahan sama dengan 200 kurangi 1 199. Karena di sini penyebutnya 4, maka langsung saja 4/4. 199 ditambah 4/4, 4/4 sama halnya dengan 1. Bila demikian 199 4/4 sama halnya dengan 200. Dan untuk lebih jelasnya bisa simak video saya sebelumnya untuk dipahamin lagi. Silahkan yang masih belum lancar. Selanjutnya 199 4/4 dikurangi 152 3/4. Kita ke belakang karena nggak cukup, sama dengan, perhatikan sekarang 199 dikurangi 152 terlebih dahulu. 199 dikurangi 152 sama dengan 47. 47 ditambah ini, ditambah 4/4, 4/4 dikurangi 3/4. Perhatikan di sini karena ini ke bawah nggak cukup untuk tempatnya, langsungkan di sini karena penyebutnya sudah sama, tinggal langsungkan di sini 4 dikurangi 3 sama dengan berapa? 4 kurangi 3 1, sehingga sekarang menjadi 1/4. Saya tulis di sini 4/4 dikurangi 3/4. 4 kurangi 3 1, karena penyebutnya sudah sama berarti 4 kurangi 3 1 1/4 seperti ini. Ini karena sebagai 4-nya kurang ini, sehingga sekarang di sini menjadi 1/4. 47 ditambah 1/4. 47 ditambah 1/4 sama halnya dengan 47 1/4. Ini sama saja dengan ini, 47 tambah 1/4. Sehingga untuk nomor 3, luas tanah 200 meter ditanami kacang 84 1/2 meter, dan untuk sayur 68 1/4 meter. Sisanya untuk bunga berapa meter? Yaitu yang untuk bunga 47 1/4 meter. Selanjutnya latihan soal nomor 4. Ani adalah seorang penjahit. Untuk membuat celana panjang diperlukan 1/8. Di sini untuk celana pakai celana panjang dibutuhkan berapa? Yaitu 1/8. Celana panjang 1/8, yaitu 1/8 meter. Sedangkan untuk membuat kemeja lengan pendek diperlukan kain sebanyak 1,5 meter. Untuk kemeja dibutuhkan kain 1,5 meter. Ini pun sama-sama meter. Kita lanjutkan. Berapa meter kain yang diperlukan untuk membuat 2 celana panjang dan 2 kemeja lengan pendek? 2 celana, untuk membuat 2 celana panjang ditambah 2 kemeja lengan pendek itu dibutuhkan berapa meter? Caranya bagaimana? Caranya yaitu 2 celana panjang berarti 2 kali, ini ingat, 2 kali 1/8. Mengapa kali 1/8? Karena celana panjangnya adalah dibutuhkan 1/8, sehingga untuk membuat celana panjang, ini celana panjang yaitu 2 kali 1/8 ditambah 2 kemeja, yaitu ditambah 2 kali, karena untuk membuat kemeja 1,5 maka tinggal dikali 2 kali 1/8.
2 sama dengan tentunya berapa? Tentunya adalah hasil dari ini merupakan kebutuhan yang dibuat oleh Ani untuk membuat 2 celana panjang dan 2 kemeja. Kita hitung 2 kali 1 1/8 sama dengan berapa? Di sini jadikan terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa, sehingga sekarang menjadi 2 kali. Perhatikan cara menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini pun mudah sekali. 1 dikali 8 sama dengan 8 ditambah 1 menjadi 9/8. Ditambah 2 kali 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. 3/2. Setelah seperti ini tinggal kita hitung. 2 kali 9, 18 per 8 ditambah 2 kali 3, 6/2. Perhatikan di sini, apabila ada pembilang dan penyebut memiliki angka pembagi yang sama, maka sederhanakanlah. Dan di sini ternyata genap dan genap, maka bisa kita sederhanakan. Mengapa harus demikian? Untuk menghindari agar nantinya di perhitungan tidak membutuhkan angka yang terlalu berat atau terlalu besar. 18 dibagi 2, 9. 8 bagi 2, 4. Sehingga sekarang menjadi 9/4. Ditambah 6/2. 6/2, 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1. Sehingga sekarang menjadi 9/4 ditambah 3/1. Sama dengan berapa? Kita samakan di posisi penyebutnya, yaitu KPK dari 4 dan 1 atau KPK dari 4 itu 4. 4 bagi 4, 1 kali 9 sama dengan 9. 4 bagi 1, 4 kali 3 sama dengan 12. Selanjutnya 9 ditambah 12 sama dengan berapa? Yaitu 20 sama dengan 21/4. 21/4, tapi pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita jadikan pecahan apa? Campuran. Caranya yaitu dengan porogapit. 21 dibagi 4, yaitu berapa? 5. 4 kali 5, 20, sisanya 1. Berarti 1 bagi 4 atau 1/4. Sehingga sama dengan di sini 21/4 sama dengan 5 1/4. Sehingga untuk membuat 2 celana panjang dan 2 kemeja dibutuhkan 5 1/4 meter. Lanjutkan untuk latihan soal nomor 5. Pak Harjo berkeinginan mengganti talang rumah. Untuk bagian depan rumah, talang yang diperlukan 5 1/4. Tapi di sini bagian depan dibutuhkan berapa? Yaitu 5 1/4 meter. Untuk bagian depan 5 1/4 meter. Sedangkan untuk dapur 3/8 meter. Untuk dapur atau bagian dapur ini dibutuhkan 3 berapa? 3/8 meter. 3/8 meter. Pak Harjo mempunyai persediaan talang 4 1/2 meter. Persediaan talang atau yang sudah dimiliki persediaan sama dengan berapa? Yaitu 2 1/2 meter. Maaf, 4. Persediaannya itu 4 1/2 meter. Ditanyakan berapa meter talang yang harus diberi Pak Harjo agar dapat mengganti seluruh talang rumahnya. Untuk mengganti seluruh talang rumahnya, caranya itu bagaimana? Caranya persediaan yang ada yaitu 4 1/2. Sedangkan yang dibutuhkan adalah 5 1/4 dan 3/8. Bila demikian bisa dinyatakan bahwa kebutuhan
dikurangi persediaan. Kebutuhannya berapa, sedangkan yang sudah ada itu berapa, atau kebutuhan dikurangi persediaan yang sudah ada. Kebutuhannya yaitu berapa? Untuk bagian depan yaitu 5 1/4. Untuk bagian dapur 3/8, sehingga 5 1/4 ditambah 3/8. Ini kebutuhannya. Dikurangi persediaan yang sudah ada, tapi dikurangi 4 1/2. Selanjutnya, dalam hal ini sebetulnya ini pun bisa 5 kurang ditambah 3 dulu boleh. Tetapi di sini saya akan menggunakan bagaimana, yaitu jadikan pecahan campuran. Bagaimana hasilnya? 5 kali 4 20. 20 tambah 1 sama dengan 21/4. Tambah 3/8. 3 kali 8 24 tambah 3 27. 27/8. Ini dengan menjadikan pecahan campuran dulu. Dikurangi 4 1/2. Selanjutnya cari KPK dari 4 dan 8. KPK dari 4 dan 8 berapa? Tentunya adalah 8. Tapi untuk lebih pendalaman lagi kita belajar mencari KPK dari 4 dan 8. Perhatikan caranya. Bagi 2, sini 2, sini 8 bagi 2, 4 bagi 2, 1 bagi 2, sini 2 bagi 2 lagi 1, sehingga hasilnya adalah 1 semua. Selanjutnya 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Inilah KPK dari 4 dan 8. Kita taruh di sini. Yaitu KPK-nya berapa? 8. Ini 8. 8 bagi 4, 2 kali 21 42. 8 bagi 8, 1 kali 27 sama dengan 27. Dikurangi 4 1/2. Selanjutnya 42 ditambah 27 yaitu 69/8. 69/8 dikurangi 4 1/2. Sama dengan berapa? 69/8 dikurangi, jadikan pecahan campuran. 4 kali 2 8 tambah 1 9. 9/2. 69/8 dikurangi 9/2 sama dengan berapa? 69/8 dikurangi 9/2. Cari KPK 8 dan 2. KPK-nya berapa? Tentunya KPK-nya adalah 8. Kita taruh di sini. 8 bagi 8, 1 kali 69 sama dengan 69. 8 bagi 2, 4 kali 9, 36. Sekarang menjadi 69/8 dikurangi 36/8 sama dengan 69 dikurangi 36 sama dengan berapa? 33/8. Karena pembilang lebih besar berarti dilakukan apa? Porogapit biar menjadi pecahan campuran. 33 dibagi 8. 33 bagi 8 sama dengan 4. 8 kali 4 32. Sisanya berapa? 1. 1 bagi 8 atau 1/8. Sehingga sama dengan di sini yaitu 4 1/8. Sehingga kebutuhan 5 1/4 untuk bagian depan dan dapur 3/8. Persediaan hanya 4 1/2. Kekurangannya berapa? Kekurangannya adalah 4 1/8 meter. Kita lanjutkan latihan soal nomor 6. Pada penimbangan bayi di posisian B diperoleh data berikut. Berat Aira 26/4 kg. Aira 26/4 kg. 26/4 kg. Berat Meza 27/5. Meza 27/5 kg. Selanjutnya berat Zaskia 23/4. Zaskia taruh sini sama dengan 23/4
kilogram. Tentukan berat ketiga bayi tersebut. Tentukan berat ketiga bayi tersebut. Maksudnya adalah jumlahkan berat ketiganya, yaitu 26 per 4 ditambah 27 per 5 ditambah 23 per 4 sama dengan, perhatikan di bilangan pecahannya, apabila ada angka pembagi yang sama antara pembilang dan penyebut, maka sederhanakanlah agar nantinya tidak terlalu besar di proses berikutnya atau angkanya tidak terlalu besar. Karena 26 dan 4 ada pembagi yang sama, itu bagi berapa? Bagi 2. 26 bagi 2, 13. 4 bagi 2, 2. Sehingga sekarang menjadi 13 per 2 ditambah 27 per 5 ditambah 23 per 4. Selanjutnya cari KPK dari penyebutnya, yaitu 25 dan 4. KPK 25, 4 berapa? Bagi 2, 1, ini tetap. 4 bagi 2, 2. Bagi 2 ini 1, 5-nya tetap. Bagi 5 ini 1. 2 kali 2, 4. 4 kali 5, 20. KPK-nya adalah 20. Kita taruh di sini. 20, sini pun 20, sini pun 20. 20 bagi 2, 10. 10 kali 13, 130. 20 bagi 5, 4. 4 kali 27 sama dengan 108. 20 bagi 4, 5. 5 dikali 23 sama dengan 115. Setelah demikian, penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan di posisi pembilangnya, yaitu 130 ditambah 108 ditambah 105. 130 ditambah 108 sama dengan 238 ditambah 115. 138 ditambah 115 sama dengan 353, hingga sama dengan 300 ini 353 per 20. Pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Kalau demikian, lakukan apa? Pembagian porokabit. Kita hitung lagi di sini untuk porokabitnya. 353 dibagi 20. 35 bagi 20, 1. 20 kali 1 sama dengan 20. Selanjutnya 5 kurangi 0, 5. 3 kurangi 2, 1. 15. 15 dibagi 20 tidak bisa, turunkan 3. Selanjutnya 153 dibagi 20 sama dengan 7. Sehingga 20 kali 7, 2 kali 7 sama dengan 140. 153 kurangi 143 kurangi 0, 3. 5 kurangi 4, 1. Sehingga 13 sisanya. Sehingga 13 bagi 20 atau 13 per 20. Sehingga untuk nomor 6 sama dengan ini 17, 13 per 20. Hingga berat ketiganya atau jumlah ketiga berat dari bayi tersebut adalah 17 per 13 per 20 kilogram. Dan perlu diperhatikan di sini, untuk nomor 6 saya akan gunakan dua cara, yaitu tadi adalah cara yang pertama, sekarang cara yang kedua. Biar lebih jelas lagi di materi ini, apabila ada pecahan di mana pembilangnya adalah besar, maka jadikan menjadi pecahan campuran terlebih dahulu. Itu cara yang kedua. Perhatikan 26 per 4 ditambah 27 per 5 ditambah 23 per 4. Karena ini angkanya adalah besar semuanya, yang ini kecilkan dulu. 26 per 4 tapi sama dengan 13 per 2. Jadikan apa? Pecahan campuran dulu. 13 per 2 sama aja 13 dibagi 2, yaitu berapa? 13 bagi 2, 6. Sisanya adalah 1 per 2.
ditambah 27 bagi 5. Berapa? 27 bagi 5 tentunya adalah 5. 5 kali 5, 25. Sehingga 27 bagi 5 sisanya ada 2/5. Ditambah 23 bagi 4. 4 kali berapa hasilnya 23, yaitu 3 kali 5. Sisanya berapa? 3/4. Sehingga sekarang dalam bentuk pecahan campuran semuanya. Kita pisahkan bilangan bulatnya. 6 ditambah 5 sama dengan 11. 11 ditambah 5 sama dengan 16. Selanjutnya 16 ditambah pecahannya, itu ditambah 1/2 ditambah, ini dalam kurung, ditambah 2/5 ditambah 3/4. Ini cara agar angkanya tidak terlalu besar. Selanjutnya cari KPK dari penyebutnya, yaitu dari 25 dan 4. KPK 25 dan 4 bagi 2, 1, 5 tetap, 4 bagi 2, 2 bagi 2, 1, 5 tetap bagi 5, ini 1. 4 kali 5, 20. KPK nya adalah 20. Sekarang sama dengan 16 ditambah, KPK nya masukkan di sini 20 sebagai penyebutnya. 20 bagi 2, 10 kali 1 sama dengan 10. 20 bagi 5, 4 kali 2, 8. 20 bagi 4, 5 kali 3, 15. Selanjutnya 10 ditambah 8 sama dengan 18. 18 ditambah 15 sama dengan 33. Sehingga ini 33/20 sama dengan ini 16 ditambah 33/20. 33/20 kita jadikan menjadi pecahan campuran 33/20. Tapi berapa? 1 sisanya berarti 13 atau 33/20. 33 bagi 20, 1. 20 kali 1, 20. 33 kurang 20 sama dengan 13. Enggak, 13/20. Sehingga sama dengan 16 ditambah 1, 13/20. 16 ditambah 1, 13/20 sama halnya dengan 16. Ini samanya dengan 16 ditambah 1, yaitu 17. 13/20. Dan ini pun hasilnya sama dengan yang cara pertama tadi. Kita lanjutkan untuk latihan soal berikutnya, yaitu asik bereksplorasi. Carilah penjumlahan atau pengurangan dua pecahan yang hasilnya adalah 3/4. Di sini 3/4. Cari penjumlahan atau pengurangan dua pecahan yang hasilnya adalah 3/4. Atau pengurangan, di sini saja pengurangannya taruh di bawahnya, pengurangan yang hasilnya adalah 3/4. Untuk penjumlahan terlebih dahulu, berapa ditambah berapa yang hasilnya 3/4. Ini berarti harus lebih kecil dari 3/4 yang untuk menjumlahkan itu. Sebagai contoh di sini untuk lebih memudahkan, umpama 10, berapa ditambah berapa yang hasilnya 10? Tentunya bisa 8 ditambah 2 atau 4 ditambah 6. Tapi ini lebih kecil dari 10. Kalau demikian, cari pecahan yang lebih kecil dari 3/4. Untuk contoh di sini yang pertama 3/4 di posisi penjumlahan, berapa ditambah berapa yang mana hasilnya 3/4. Sebagai contoh di sini adalah 1. Untuk contoh 1/2 ini lebih kecil dari 3/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Kita buktikan apa? Iya, 1/2 ditambah 1/4 itu 3/4.
kita hitung 1/2 ditambah 1/4. Cari KPK 2 dan 4. KPK-nya tentunya adalah 4. Taruh sini 4, ini 4. 4 bagi 2, 2 kali 1, 2. 4 bagi 4, 1 kali 1, 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3/4. Betul. Selanjutnya harus 2 ya itu. Tapi coba contoh lainnya selain 1/2 ditambah 1/4. Adakah yang lainnya? Ada. Coba kita menggunakan 2/5 ditambah 7/20. 7/20 sama dengan 3/4. Ini merupakan contoh saja. Bagaimana untuk membuktikan bahwasannya 2/5 ditambah 7/20 sama dengan 3/4? Perhatikan, saya hapus lagi di sini 7/20-nya. Dalam penjumlahan, umpama 8 ditambah 2 sama dengan 10, 10 dikurangi 8 tentunya adalah 2. Apakah demikian di posisi penjumlahan, di mana 3/4 dikurangi 2/5, apakah 7/10? Apakah 7/10? Per 20, maaf. Per 20. Bila iya, berarti 7/20 di sini adalah benar. Kita buktikan. KPK dari 4 dan 5 sama dengan berapa? 20. KPK-nya 20. 20 bagi 4 sama dengan 5. 5 kali 3, 15. 20 bagi 5, 4. 4 kali 2, 8. 15 dikurangi 8. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Sehingga 7/20. Sehingga bisa dinyatakan bahwa 2/5 ditambah 7/20 sama dengan 3/4. Bisa dipahamin untuk itu. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu pengurangan. Untuk proses pengurangan, tentunya salah satu dari pecahan tersebut harus memiliki nilai lebih besar dari 3/4. Salah satunya itu harus memiliki nilai lebih besar dari 3/4. Kita lakukan atau pembuktian atau contoh di sini. Umpama 1/2 ini lebih besar dari 3/4 dikurangi 3/4 sama dengan 3/4. Apakah betul? Kita buktikan. Kita hitung dulu ini. 1 kali 2 jadikan pecahan campuran, maaf. 1 kali 2, 2 tambah 1 menjadi 3/2 dikurangi 3/4. Samakan di posisi penyebutnya dengan mencari KPK 2 dan 4. KPK-nya tentunya adalah 4. 4 dibagi 2, 2 kali 3, 6. 4 bagi 4, 1 kali 3 sama dengan 3. 6 dikurangi 3, 3. 4-nya tetap, sehingga 3/4. Sehingga 1/2 dikurangi 3/4 sama dengan 3/4. Contoh lainnya, coba mungkin kita untuk lebih jelasnya contoh lainnya, berapa dikurangi berapa yang hasilnya adalah 3/4. Di sini saya akan menggunakan yang lebih mudah, yaitu 1 dikurangi 1/4. 1 bentuk pecahannya bagaimana? Bentuk pecahannya 1 itu merupakan 1/1, karena 1/1 sama halnya dengan 1. 1 bagi 1 ya 1. Atau 1/1 dikurangi 1/4. Apakah hasilnya 3/4? Kita buktikan dengan pengurangan ini. Kita hitung 1/1 dikurangi 1/4. KPK-nya berapa? Intinya adalah 4. 4 bagi 1, 4. 4 ulangi, 4 bagi 1, 4 kali 1 berarti 4. 4 bagi 4, 1 kali 1, 1. 4 dikurangi 1 sama dengan 3/4. Sehingga untuk contoh yang kedua adalah 1/1 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Demikianlah latihan soal
dari halaman 14 buku Senang Belajar Matematika kelas 5 yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.